Welcome to Trio Tengah Malam. Trio Tengah Malam biasanya paman dia ngelek-ngelek dikit ya. Ternyata internet Amerika nggak sebaik program keberdayaan digitalnya Pak Jokowi. Iya, literasi digital. Karena kita lagi podcast dipantau oleh negara nih. Harus kita lapor ke Koramil. Iya, minimal sekali 2 kali puji di awal, itu bisa membebaskan kita dari malam ini. Nah, kedatangan tamu. Nah, gimana istimewa. Pak? Siapa Paman? Paman nih kayaknya pas kita kasih tahu ini kita podcast sama beliau nih kan ngomongin isu internasional kayaknya dingin-dingin aja gitu. Tapi begitu ketemu nih, wah lihat-lihatannya tuh 10 detik dulu gitu. Ada kimianya sama. Kimia, Bos. Itu yang Bukan, kita itu apa istilahnya tuh kayak di novel-novel itu, Bos. Nah, ingat Paman Anda Bukan. bukan narasumber sepenuhnya ya. Sesuatu yang mengkhawatirkan itu apabila lelaki dari masa lalu datang dan bertemu. Jadi Bang Teguh ini lelaki dari masa lalu. Kenalin dulu dong. Siapa Teguh Santosa. Trio Tengah Malam. Ini malam ini kita ada penonton dia. Benar, nih akhirnya kita kedatangan wartawan senior ini narasumber utama gue nih untuk segala isu. Dari mulai penistaan agama sampai isu-isu internasional. Oke. Gitu. Memang ini ya. Oh, karena Mas Tug, jangan lupa kalau kita mengenal penistaan agama di era demokrasi modern ini, Ahok lah yang jadi ikonnya. Top of mind ya. Yang pernah disidang karena kasus penistaan agama dan lolos dari hukuman pasal 56A ya. Yaitu Teguh Santosa salah satunya. Nah, yang menarik kan? Berarti lebih lihai ya. Betul. Wartawan senior. Wartawan senior. Karena kalau zaman-zaman keemasan koran, Dit, hanya 2 profesi yang kalau nulis artikel kita nggak berani bantah. Apa tuh? Guru besar dan wartawan senior. Nah, ini kita sudah kedatangan wartawan senior. Trio Santosa. Berarti lu pernah di ospek sama beliau nih. Oh, bukan ospek lagi. Tapi dia lebih halus dibanding Rocky ya. Rocky keluar goblok dan dungu kan. Iya, padahal bukan wartawan. Gini dulu, bro. Kan di sini yang punya kartu wartawan ini Dua orang ini. Nah, Mas Didit, coba jelaskan dulu. Apa nih? Siapa Bang Teguh Santosa kan? Ya. Mas Topo mesti tahu dulu. Iya, jangan sampai lu nggak kayak di seminar tuh kan ada baca CV di awal tuh. Gua biasanya gua kerjain, gua kasih CV bahasa Inggris langsung tuh lidahnya keriting tuh panitia tuh. Udah kata. Kali ini gue nggak usah bacakan CV-nya terlalu panjang gitu, Ri. Beliau ini tadi seperti gue pernah kenalkan satu-satunya wartawan, salah satu wartawan dan mungkin yang bisa lolos dari pasal blasphemy ini dan nanti mungkin kita akan tanya juga gimana beliau bisa, karena belum banyak orang yang tahu beliau ini bisa lolos dan lawannya itu berat waktu itu, Bos. Lawannya berat dan ditakuti oleh semua orang hingga saat ini. Nah, kemudian beliau ini ya tentu saja wartawan senior, rakyat merdeka kalau kita tahu, dan kemudian sekarang berevolusi menjadi RMOL. Tidak hanya menjadi wartawan senior, beliau juga punya pergaulan internasional yang luas. Kalau lu paling sahabatnya paling mentok-mentok kekuasaan Valdo Maldini, ya kan? Apalah Valdo Maldini? Ini Kim Jong Un dan Hugo Chavez. Bahkan dalam perayaan kudeta Chavez tahun 92, beliau mengisi diundang oleh Presiden Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela. Dengan tema diskusi peran media dalam revolusi. Luar biasa. Ini cocok banget ini dari ya. tadi dia dengerin kita kapan Cocok banget nih berarti CV-nya ya. Drakor sama telenovela, Bos. Iya. Makanya beliau nggak dekat sama Rampun Jabi. India nggak masuk. Nggak masuk barang. Kurang bisa goyang barang ini kan. Pulang aja gua. Gila. Oke. Dan beliau pada terakhir juga menjadi wakil rektor, jadi akademisi juga. Jadi lengkap, bergaul ya kan. Wakil rektor di Universitas Bung Karno. Universitas Bung Udah Karno. jangan kepanjangan. Udah ini kan kampusnya Padang Nababan, Bos. Aku BK. Bangga kali siapa gitu kan. Aku di UBK. Dia bangganya 2 tuh. Apa? UBK 1 sama sepenjara sama PKI. PKI bodoh-bodoh. Di RT Budi Utomo. Apa coba masuk dulu Pak? Jadi Apa yang kita mau bahas malam hari ini? kita membahas
Karena kalau kita perhatikan opening udah 10 menit. pembukaan Ya, tadi kita kan, harus bikin horor dulu. Bos. ya, karena berarti kan kalau dari pembukaan tadi, beliau Kurang dekat, kasih kalau kurang dari dekat pembukaan dulu. tadi, beliau ini dekat dengan pemimpin-pemimpin dunia yang rodo-rodo di kiri. Ya. Nah, kita mau tanya dulu nih. Chavez, Jong Un ya. Berarti informasi dunia kiri beliau memahami. Iya. Nah, bagaimana itu Ya. dunia kiri hari ini? Dunia kiri, dengan Ukraine, Ya. Ukraina dan Rusia. Rusia. Ya. Apa yang terjadi? Kalau di Dunia kampus, kiri hari kalau ini. di kampus ada istilah bang, kiri tanda tak mampu. Kalau kata Arif Budiman, kalau Woi, udah 10 menit. Woi. Silakan Pak Teguh. Apa soal Ukraina dan Rusia ini bang. Nah tunggu sebelum ke situ dulu. Gimana kabar dunia kiri sekarang? Ya? Setelah Francis Fukuyama bilang ya kan, the end of history and the last man. Apakah kiri ini masih relevan sekarang ya? Ya, kanan kiri ini kan gini ya. Ini terminologi yang muncul setelah revolusi Prancis kan, Ya. 1789. Jadi kalau di parlemen waktu itu orang-orang pendukung monarki dia duduknya di sebelah kanan. Nah, orang-orang yang anti monarki duduk di sebelah kiri. Nah, jadi kiri selalu dipahami dalam konteks anti Establishment. establishment. Makanya orang kiri di negara-negara liberal kapitalis yang ideologinya sosialis dan cenderung komunis atau komunis sama sekali. Nah, tapi di negara-negara sosialis komunis yang kiri adalah yang liberalis dan kapitalis. Nah, gitu aja. Oh kiri dalam konteks Amerika juga ya, konservatif gitu ya? Jadi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana kabar mereka hari ini, baik-baik aja. Ya, kalau di Amerika karena kiri liberal, bro. Iya, kiri liberal kan. Nah. Nah, gitu baik-baik aja saya pikir nggak ada masalah. Terus apa yang mau kita bahas? Gitu aja? Ukraina. Gitu aja. Jadi pengalaman panjang Anda sebagai jurnalis dan berteman menjelaskan kiri baik-baik aja nih. Kiri baik-baik aja. Nggak bercanda. Oke. Ayo, paman. Kalau lebih baik-baik aja musik deh. Dia udah seneng pasar revolusi Prancis. Grogi kawan bos. Grogi kok, Bos. Iya. Lu aja yang nanya Ya, grogi kok, bro. jadi gini bang, jadi kan ini negara pecahan kiri nih kan. Soviet tuh kalau misalnya masih ada gitu, Iya. itu timnasnya lawannya Yugoslavia. Itu masih jago banget bos. Ya, CCP ya. Iya, CCP Iya. itu kan kalau masih ada nih hari ini tuh pasti Yugoslavia itu kan Keren jago. banget ya. Kroasia, Bosnia Itu udah segala Forsuker macam. lawan Miyato. Itu udah pensiun semua. Gue nanya. Iya. Kenapa abang bisa deket sama Hugo Chavez sama Kim Jong Un? Kim Jong Un. Manduro. Maduro. Dan siapa lagi kiri-kiri yang Bang Teguh? Coba kasih cerita dulu bareng. Cerita dulu. Saya nih gini, suka pada hal-hal yang sedikit orang bicarakan. Niatnya ingin melengkapi aja. Makanya pilihan-pilihan tempat yang saya suka itu ya, kunjungi itu ya yang sedikit orang bicarakan. Contohnya ya, waktu perang Afgan tahun 2001. Wartawan Indonesia sudah ada di Pakistan sekitar 6. Nah, terus saya dikirim oleh pimpinan ke Afgan, dikirim ke Afgan, maksudnya tugas lu masuk Afghanistan gitu. Ini rakyat merdeka nih Bang. Waktu masih di rakyat merdeka 2001. Saya lihat peta, kalau saya ke Pakistan juga, itu berarti perspektifnya kurang lebih sama. Dengan yang 6 lagi. Ya, apalagi saya berangkat 2 minggu setelah mereka. Akhirnya saya cari jalan lain, saya ke Uzbekistan. Nah, itulah kisahnya. Kemudian waktu perang Irak tahun... Sebelum Uzbekistan yang ke Jakarta ya. Kenapa abang ke Uzbekistan? Ya, karena itu yang paling memungkinkan Untuk masuk ke? untuk masuk ke Afgan. Memang cakep-cakep di situ. Karena di antara Uzbekistan dan Afgan itu ada Sungai Amudarya. Saya riset sedikit kan. Tradisi riset. Oh iya, coba kasih buku dulu Bang. Bukunya. Ada apa namanya? Ada sungai namanya Amudarya dan di atasnya itu melintaslah satu jembatan namanya jembatan Persahabatan yang dibangun oleh Soviet ketika Soviet menginvasi Afghanistan dan ketika Soviet menarik diri dari Afghanistan. Nah, saya asumsikan ini jembatan akan dibuka dan saya akan masuk lewat situ. Oke. Karena kawan-kawan dari Pakistan mau masuk lewat Peshawar segala macam, Kandahar udah nggak bisa. Ya, jadi ya saya ke situ. Peshawar dan Quetta. Nah, tapi akhirnya memang saya nggak bisa masuk juga karena Uzbekistan juga khawatir untuk membuka jembatan, takut ada pengungsi Masuk ke. dan ada Taliban yang ikut gitu loh. Iya. Nah, perang Irak, wartawan Indonesia itu banyak masuk lewat Jordan. Karena memang tahun 91 perang Irak, ya wartawan masuk lewat Jordan. Nah, tapi saya riset-riset sedikit, ternyata sudah ada perubahan. Maka saya pilih masuk lewat
Damaskus lewat Suriah. Ya gitu-gitu aja. Kemudian krisis nuklir tahun 2003 di semenanjung Korea, orang semuanya melihat perspektif Korea Selatan dan Amerika Serikat. Yang kosong Korea Utara. Jadi bukan ingin berbeda sebetulnya, bukan. Cuma ingin memberikan perspektif lain. Sehingga perspektif kita utuh dalam melihat persoalan. Itu aja niatnya. Kita kan menganggap Korea Utara itu bukan hanya masyarakat, tapi jurnalis-jurnalis konvensional juga menganggap Korea Utara itu masuk Korea Utara, mengakses Korea Utara itu sebuah hal yang mustahil. Mitos Korea Utara itu hanya bisa dibayangkan, dilihat, dan dibaca saja tanpa bisa diakses gitu. Nah, gimana seorang Teguh Santosa bisa? Ya, pertama kan kita mesti paham bahwa wartawan itu bukan polisi kebenaran. Wartawan. Bukan polisi Ini kawan ini. kebenaran. Nah, ini ada kawan lo yang penting dengerin ini nih. Siapa? Wartawan bukan polisi kebenaran. Kok Anda ngeliat Valdo Maldini? Enggak. Gua tahu. Ini pesan buat orang yang Ya pasti bukan Mas Yopi. Bukan, bukan. Yopi itu Oke. Oh ya, lanjut. Dia tentara, Bos. Bukan polisi. Dan karena kebenaran jurnalistik juga bukan kebenaran final kan, kita kan tahu. Tapi kebenaran sifatnya fungsional, menjawab pertanyaan pada ruang dan waktu tertentu. Makanya saya merasa perlu, bahkan wajib untuk kasih perspektif yang lain. Nah, kalau kita pahami, menurut saya hukum emas ini, maka pendekatan kita kepada apa yang kita sebut sebagai objek, ya peristiwa manusia-manusianya itu juga akan berbeda. Kita tidak underestimate ya. Nah, jadi kalau ditanya mengapa saya bisa berhubungan dekat dengan Korea Utara dan pihak-pihak kiri katakanlah begitu, ya karena itu tadi. Karena saya menganggap mereka sebuah fakta, ya sebuah objek yang memang harus direspon dengan baik gitu. Nah, mungkin akhirnya chemistry-nya dan frekuensinya ketemu. Jadi well tune dia kan gitu. Oke, ini kayak biasanya kita dengar Dewa 19, kalau Mas Teguh ini dengerinnya seringai gitu ya. Tapi kan nggak mudah ya bagi nggak mudah bagi Bagi pemimpin otoriter gitu menerima ya. orang. Dan apakah itu memang tercipta ketika kita lebih terbukti nggak bahwa pendekatan itu benar, kita bisa melihat lebih komprehensif. Wartawan yang kiri kan juga banyak, Enggak, Mas artinya Teguh. Tapi begini. Anda salah sedikit dari dikit sekali orang gitu. Ya, saya juga tidak hendak mengatakan bahwa yang saya lihat dan saya reportase dari dunia kiri itu juga adalah kebenaran. Ingat, saya kan bukan polisi kebenaran. Dan kepada mereka-mereka itu pun yang menjadi partner yang saya datangi, saya bilang saya tidak bisa menjadikan Anda sebagai satu-satunya kebenaran. Kebenaran dari Anda itu akan kita pertemukan dengan kebenaran dari pihak lain. Jadi menarik begini, dulu pihak kedutaan Korea Utara di Jakarta ini kaku sekali. Sekarang enggak. Sekarang menurut saya lebih baik. Kepada Mas Teguh. itu Kayak lain tetap kayak Kanebo, Bos. Sering. Kanebo kenapa Kanebo? Kaku. Kasih air. Jadi saya bilang ke mereka dulu gini, kalau zaman dulu silent is golden, tapi sekarang nggak bisa. Kalau Anda diam, maka orang lain akan cerita tentang diri Anda, dan cerita itu tidak akan dia tanya ke Anda setuju atau tidak. Oke. Nah, sejak itu mereka sebetulnya relatif ya, menurut saya yang melihat perubahan sikap itu lebih terbuka. Dubesnya mau ke kampus, ketemu mahasiswa, bicara. Beberapa kali jumpa pers di kedutaan juga. Gitu. Wow. Sesuatu yang tidak saya hadapi ketika ya beberapa tahun lalu lah. Terus bagaimana Anda bisa mengakses supreme leader itu? Nah, Mas Teguh, ini menarik nih kan, kalau mengakses kedutaan di sini kan ya udah lah ya, maksudnya kita kan takut bisa juga dia sama warlock kan. Iya. Kalau dikepung tempatnya itu Iya, habis kita juga tidak dia tahu mau ormas kan bisa juga nggak mendapat mempan tekanan. nuklir Anda kejauhan nuklir Anda dari situ. ICBM kan. Coba kasih dulu. tiba-tiba jadi banyak tukang bakso di depan. Iya. Takut juga kawan Anda kan. Enggak, kalau soal itu kan begini. Saya percayalah mereka juga pasti perlu pintu untuk menyampaikan versi mereka. Nah, saya gunakan aja kebutuhan itu, dan itu yang terjadi. Maka ya tentu ini tidak terlalu detail amat lah ya. Oh, ini banyak rahasia juga nih. Enggak, tapi kan ujung-ujungnya perlu proven kan. Iya. Artinya sih misalnya, nggak apa-apa kita sebut merek satu negara Korea Utara yang orang susah meng-approach. Iya. Trust pertama Mustahil. Tapi kan ujung-ujungnya harus membuktikan dengan karya jurnalistiknya. Iya, sampai akhirnya dipercaya Ini dan lihat, ini boleh nih hubungan contohnya. baik sampai Apakah sekarang. itu
perlu proses seperti itu atau hanya hubungan pribadi saja sebenarnya? Buat kami-kami ini nih yang muda-muda nih Mas Teguh. Pengalaman saya dengan Korea Utara dan Kuba dan Venezuela enggak. Mereka enggak minta proofreader gitu ya, enggak. Oke. Biasa aja. Justru beberapa negara barat kok saya wawancara dubesnya mereka yang minta tolong untuk dikasih lihat dulu. Tanya jawab transkrip kita seperti apa. Iya, ini barat nih ya. Justru barat. Yang enggak- kiri enggak ya? Tapi ada juga kiri yang menolak saya. Siapa? Oke. Contoh? Cina menolak saya. Oke. Ya saya selalu ke Cina, tapi misalnya wawancara dengan duta besar Cina sampai sekarang saya belum bisa. Ya mungkin karena mereka melihat posisi saya terhadap budaya Cina itu agak berbeda gitu. Iya. Jadi gini loh mas saya begini. Jangan kira misalnya oh ini kiri, udah gue bela kiri. Enggak juga. Ya kan tetap national interest kita kan. Tapi abang bukan seorang kiri kan? Nah itu tergantung yang lihat. Kalau dia dari kanan ya jadi kiri. Itu Oke. pernyataan atau pertanyaan tuh? Kalau dia dari Paman kiri siapa? jadi kanan. Enggak, maksud gua bukan aktivis PRD bukan pada masa kuliah kan? Bukan kan? Iya benar. Saya bukan PRD. Bukan PRD, bukan Bukan Smith. bukan Smith, bukan ini ya. Bukan juga semangka kan? Bukan. Memang hijau bener ini. Ijo lah. Ijo benar ini. Iya. Katanya tadi wawancara Budiman Sujatmiko. Maka ini soal Ukrainanya kapan ini? Ini belum kan belum belum. bukan. Itu di episode berikutnya ini Bukan. udah 18 menit ini. Bukan, Kita Bos. habiskan Bukan, 10 ini kan menit lagi. pembukaan biar Mas Tobo tahu ini sumber yang legit kalau bahasa Ukraina. Nah, sebelum kita masuk ke Ukraina Rusia nih, Mas Teguh. Ini gue menarik sih. Ini hubungan pertemanan Teguh Santosa dengan pemimpin-pemimpin kiri. Tadi kan Mas Teguh kan nggak mau kasih tahu inilah ya, bagaimana cara approach. Oke lah, kita tinggalkan proses itu sampai pada resepsinya. Pacarannya apa namanya Black Teple-nya siramannya itu nggak perlu. Resepsinya adalah ketika Teguh Santosa sama Hugo Chavez apa nih? Kenapa lo ngeliat gue? Kayak ngerti aja lo resepsi. Lo kan gue sering jadi MC dan panitia pernikahan. Belum tentu orang yang Iya, gue jadi nanya soal nikah. Resepsinya. Iya ya. Kita ke resepsinya aja. Teguh Santosa pemimpin dunia mana saja, terutama dari dunia kiri tadi, yang punya relasi dan berteman dengan Anda. Dan apa cerita di balik pertemanan-pertemanan itu? Ini menarik nih. Kita kan pengen tahu tuh orang Indonesia berteman sama Chavez, Iya kan? Maduro. Sekarang kan yang di kepala orang itu mitos-mitos soal Korea Utara gitu misalnya, Iya, Bang. sama Kim Jong Un. Iya, Gimana misalnya coba? Kim Jong Un kalau marah langsung ngeluarin anjing rabies gitu misalnya Iya. kan di kepala publik kita kan kayak begitu Iya. gitu. Apakah Iya, apakah betul Kim Jong Un tuh kalau marah bunuh orang gitu Iya, misalnya? kan Pamannya sendiri kayak- dibunuh. Ada terlalu banyak Iya, bukan? ya kayak Mortal Kombat Udah. gitu. Saya pernah tanya tuh waktu yang cerita soal pamannya itu kan beberapa saat setelah dia jadi penguasa kan. Anda tanya langsung ke beliau. Enggak. Gini. Jadi disclaimer dulu, saya ini bukan teman pemimpin negara itu, ya, karena saya nggak pernah bertemu, tapi saya bukan teman mereka. Iya. Kalau barangkali ya saya teman mereka gitulah, ya. Mereka ini siapa? Ya, jangan lupa saya ini sekolahnya kan di Hawaii. Oke. Nah, nanti kan? ini babak lain. Ya, jadi maksud saya stempel kiri itu juga kurang relevan sebetulnya. Tapi oke lah. Saya tanya ke mereka apa yang terjadi dengan peristiwa itu. Mereka jelaskan. Memang ditangkap atas tuduhan korupsi dan spionase. Dan di banyak negara spionase ini hukumannya adalah hukuman mati. Iya. Dan metode yang mereka gunakan adalah ya tembak. Ya kan? Jadi bukan dikasih ke 200 ekor anjing yang lapar dalam keadaan telanjang bulat, bukan. Nah, ini apa saya mau bilang nih? Halusinasi massal gitu ya. Karena kita sudah Oleh kadung, media-media barat. kita sudah kadung tidak percaya pada sesuatu, maka kita kasih stempel. Afirmatif Dan tadi aja udah. kita bukan lagi polisi kebenaran, tapi juga jaksa kebenaran dan menjadi hakim kebenaran. Itu persoalan gitu. Sehingga akhirnya kita lupa pada fakta. Iya. Banyak peristiwa-peristiwa begitu. Termasuk misalnya mereka uji coba senjata, ya. Hulu ledak nuklir di bawah tanah, kalau tidak salah 2016 yang bikin gempa 5, sekian sampai ke Jepang itu. Ini Korea Utara nih, Bang. Korea Utara, ya Korea Utara. Nah gini, uji coba senjata itu kan hal yang biasa bagi setiap negara manapun. Ya, tapi kenapa ketika Korea Utara yang uji coba senjata, orang ribut? Ya, karena ketika mereka luncurkan satu misil misalnya, semua kamera kan ke situ. Tapi kalau misalnya kita lihat negara-negara lain uji coba senjata kan nggak ada
Oke. Kamera yang lihat. Padahal ada Oh, selalu kejadian. Kalau kita lihat misalnya di Mikronesia itu di Pasifik Selatan, berapa banyak negara pulau di situ yang terdampak oleh radiasi akibat uji coba senjata nuklir atomik Amerika Serikat misalnya. Normal gitu ya, tapi memang tidak ada kamera di situ. Atau misalnya kita lihat perang Azerbaijan dan Armenia, itu bisa jadi adalah ladang uji coba senjata Rusia misalnya. Karena Rusia jual ke Azerbaijan, jual ke Armenia, spesifikasi yang sama. Suruh berantuk-antuk kan. Sama seperti misalnya invasi Rusia sekarang ke Ukraina. Ini kan uji coba senjata juga. Atau Amerika Serikat ke Afghanistan, Amerika Serikat ke Irak, Amerika, Rusia, Turki ke Suriah misalnya. Nah cuma kita ini, publik ini memang literasinya saya pikir perlu dan tadi kesungguhan ketulusan dalam melihat peristiwa itu. Jadi kalau misalnya kita sudah pakai kacamata hitam, ini kata Romo Mangun ini, saya masih ingat dulu pernah wawancara dia waktu masih kuliah. Dia bilang kalau kita pakai kacamata hitam, maka semua tampak hitam. Pakai kacamata biru, maka semua tampak biru. Nah, saya menggunakan istilah combative lens. Jadi kacamata konflik, tempur. Kombatif. Nah, dalam Lens. studi jurnalisme damai, combative lens ini mesti dibuka dulu. Ya, kalau tidak begitu nanti kita cenderung untuk mencari titik lemah orang lain dengan maksud bukan untuk mengisinya kalau itu kita anggap lemah, tapi untuk menjudge-nya, ya, menjatuhkannya dan seterusnya. Nah, itulah makanya saya sering mengatakan kelompok wartawan ini kalau nggak hati-hati bisa jadi orang-orang pertama yang masuk neraka. Kenapa? Bukan politisi ya, Bang. Setelah politisi. Orang kedua. Gitu. Oke. Nah, nih kita punya 5 menit lagi untuk edisi ini. Ini menarik jadi satu edisi nih. Sebenarnya kan 30 menit pertama ini mengenal Teguh dengan relasi di dunianya. Mana pemimpin dunia terutama di kiri ini yang sebenarnya antara kenyataan dan persepsi publiknya itu jauh bertolak belakang, berbeda gitu. Coba Anda punya perspektif dan cerita nggak, Mas Teguh, soal Yang bagaimana? Ya misalnya kayak tadi Kim Jong Un kita lihat sebagai sosok yang diktator, bengis gitu. Padahal mungkin sebenarnya ya dia asik-asik aja tuh program bagian dari korban propaganda misalnya. Tetap aja dia nonton drakor gitu misalnya. Iya, misalnya Castro, kita nggak bayang Castro nih gimana? Iya, gitu. yang dengan jenggot. Apakah pakai minyak Firdaus gitu misalnya? Atau pakai baju satpam gitu Iya. kan. Baju Hansip. Wahyu Muryadi. Wahyu Muryadi bilang Castro pakai baju Hansip. Ya. Saya pernah ketemu dengan Kim Jong Un. Ketemunya juga sebenarnya tidak resmi dan saya bawa Yopi saksi mata saya. Mana nih Yopi? Yang mana ya? Ini. Anda pernah ketemu Kim Jong Un ya? Iya. Anda bilang Gimana Bang? Saya rasa perusahaan Anda, tempat Anda bekerja nggak tahu Anda pernah ketemu Kim Jong Un ini ya. Jadi itu menarik begini karena itu lagi peresmian museum. LO saya bilang mau ketemu Kim Jong Un kan? Mau, saya bilang. Ya udah yuk kita masuk. Ya itu terbalik tuh, pusing tuh Bung Karno tuh. Nah ya, ini Khrushchev nih. Kok Bung Karno jadi Hegel gitu ya, berjalan dengan kepala di bawah gitu. Jatuh lagi nanti di sini. Ya kan karena kita bahas kiri kan. Gimana Bang? Tadi Ya, jadi dia bilang oke, kita ketemu. Dia cari tuh. Nah, itu kan orang-orang lain nggak boleh masuk, tamu-tamu lain di museum itu. Nah, tapi kawan ini bisa bawa jalan entah bagaimana sampailah kita ke tempat itu yang sudah nggak banyak juga. Ada beberapa petugas istana lah barangkali gitu ya berdiri di situ. Sudah ngobrol dia bilang saya nggak tahu dia pakai bahasa Korea. Terus dia datang ke saya, dan saya ke Yopi, dia bilang, nah kita di sini aja, nanti dia lewat situ katanya. Dan itu benar, nggak lama kita, mungkin nggak sampai 3 menit juga, dia keluar ya, dan saya tepuk tangan. Saya tepuk tangan, ya kami tepuk tangan lah. Dan dia balik kanan, dan dia jalan sambil senyum. Dan dia sudah mengulurkan tangan mau salaman. Nah, tapi teman saya ini berubah pikiran. Nah, dia tarik saya, mungkin dia khawatir juga. Dia tarik, akhirnya dia balik kanan dan kemudian dia pergi. Jaraknya dekat sekali. Mungkin saya sama Budi inilah. Dan di situ saya berkesan bahwa dia tidak sebengis itu. Nggak ke aku ya. Jadi itu yang ketemu dekat. Tapi dalam banyak kegiatan ya kita satu acara dengan dia. Ya di banyak acara lah di Pyongyang, karena saya kan hampir setiap tahun saya ke Pyongyang sebelum pandemi. Kunjungan pertama saya 2003 gitu. Jadi saya pikir
cukup bisa mengenali masyarakatnya ya. Susah nggak masuk Pyongyang itu? Kalau kita lihat di YouTube kan nggak boleh apa namanya kamera apa sebagainya itu apa benar? Will Ripley itu sampai bikin ekspedisi khusus gitu kesannya karena memang ini 2003 masuk Korut mudah. Cuma memang waktu itu mereka kan alertnya kan tinggi. Jadi HP waktu itu masih ditinggal di bandara. Oke. Nah, tapi setelah itu Kita ambil lagi pas kita mau pulang. ya. Tapi 2012, Sudah disadap dari apa itu semua. 2012, 2013 kita boleh bawa HP. Sorry, 2013 baru boleh bawa HP ke dalam. Motret, boleh motret. Oke. Tapi janganlah ada tentara di situ terus kita foto dia begini. Merusak marwahnya ya. Di Indonesia juga berat itu. Jadi kalau misalnya kita foto landscape, di situ ada unsur-unsurnya, foto aja. Nah kalau acara dengan Kim Jong Un memang nggak boleh bawa kamera. Oke. Karena saya tidak pernah punya foto. Itu sebabnya saya nggak pernah punya foto Kim Jong Un. Oke. Kalau sama Kim Jong Un kan kita nggak boleh bawa dompet, nggak boleh bawa apa. Ya wajar ya. Ya. Maksud saya inilah standar security masing-masing negara kan berbeda. Nah, tapi kan media lain banyak ngambil gambar Kim Jong Un. Iya. Ya kan, nggak ada masalah. Di acara yang tidak ada Kim Jong Un, kita boleh bawa apa aja yang kita mau. Ya kamera apa segala macam gitu. Kalau pemimpin-pemimpin lain gitu misalnya ya, kalau kita lihat misalnya diktator dari Amerika Latin, nah kita sebutnya West propaganda ini kan kita menyebutnya diktator dari Amerika Latin. Name it lah kayak Castro, Chavez. Chavez sudah mati, saya belum pernah ketemu. Castro juga dia sudah meninggal, tapi saya dengan Raul dan Diaz-Canel presidennya pernah ketemu. Saya ke Kuba tahun 2019 sebelum pandemi. Dengan Maduro saya bertemu 3 kali. Kunjungan kemarin yang saya bilang tuh saya diundang untuk bicara di peringatan kudeta 4 Februari 92 itu kudetanya Hugo Kudetanya Chavez. diperingati. Ini kan lucu kan. Kita memperingati kemerdekaan ini memperingati kudeta. Karena Nanti disyukuri kan kudeta Karena itu. dengan kudeta itu kemudian Hugo Chavez jadi presiden. Iya. Kan? Nah itu kita satu panggung sama Maduro. Dia lagi bicara di depan podium. Kita disuruh naik beberapa teman. Kita pikir kita di podium untuk lihat orang gitu. Rupanya di podium untuk lihat Maduro lagi bicara ke crowd, ke massa. Saya di belakang dia persis, kemudian saya geser ke sini. Jadi dekat sekali. Jadi sebetulnya nggak ada kesan bengis ya. Saya diundang 2018 itu untuk menjadi pemantau pemilu di Venezuela, Pilpres. Kemudian 2021 kemarin. Yang katanya Maduro akan kalah, ternyata dia masih survive di situ kan? Ya dia menang di situ. Menang, tapi memang jangan dibandingkan juga karena tingkat partisipasi kan rendah. Maksudnya orang ke bilik suara itu rendah karena partai oposisi itu memilih untuk boikot. Jadi bukan pemerintah melarang mereka memilih. Karena nggak percaya sama institusi Iya. penyelenggara pemilu ya. Iya. 2021 kemarin pemilihan umum di semua tempat provinsi, mereka sebut mega election besar sekali. Kemudian kemarin yang ketiga terakhir diundang untuk tadi peringatan itu. Nah, Saya menarik nih. Tadi mungkin bisa kita zoom in di oposisi. Udahlah, lu ikut aja lah, kita nggak usah ikutan. Iya, iya. Sendiri deh. Nah, ada pola nggak bahwa di negara-negara yang kirinya memimpin, oposisi itu adalah pemimpin yang pro barat? Benar nggak statement itu? Iya. mungkin dimanfaatkan oleh pro barat kan. Karena kan mau saya beginilah, negara lain kan tentu punya kepentingan terhadap perubahan rejim satu negara. Ya kan? Kita punya kepentingan terhadap perubahan rejim di negara tertentu. Nggak tahu saya Indonesia punya nggak, tapi negara lain punya kepentingan terhadap siapa yang berkuasa kuat di ini sini. statement nih. Iya. Oh iya. Kita punya nggak? Belum tahu saya. Nah, Tapi begitu orang luar pasti katanya. Terlalu besar kita untuk diabaikan. Oke. Kayak Guatemala gitu di support pemberontaknya sama Macam-macam. US kan. Dulu zamannya Reagan tuh kontras ya apa? Kontra Iran. Oh ya kontra Iran segala macam. Kalau kita negara kecil di Pasifik atau landlocked di Afrika yang kecil gitu Mungkin di barangkali skip aja lah. skip aja. Negara-negara indie ini ya Mas. Berarti kalau kita negara Major berarti label kan. kalau pakai statement ini bahwa itu bullshit kalau ada yang tidak berkepentingan dengan pemilu di Indonesia. Iya, saya pikir disebut bullshit juga udah nggak perlu karena Oke. memang pasti. Pastilah. Elit global ini ya, elit Iya. global ya. Jangankan negara besar-besar itu, negara-negara ya, ingat nggak Singapura berkepentingan terhadap kita?
Ya, karena ketika Pak Habibie jadi presiden, Singapura kan sebelnya minta ampun. Little red dot. Little red dot, ya enggak. Maka begitu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur disambut luar biasa. Saya kebetulan lagi sekolah di Singapura Duta waktu besarnya Jenderal Luhut, Bos. Jadi ya Malaysia berkepentingan dengan kita, ya enggak. Bagaimana ketika jadi perubahan dari Bung Karno ke Pak Harto misalnya, Malaysia tinggal tenang, berkepentingannya dia pasif atau aktif. Nah kan ada yang ingin aktif mempengaruhi. Iya. Contoh Ukraine, ya kan? Dengan Rusia misalnya. Iya. Atau pemilu Amerika. Iya. Yang heboh sekali itu. Saya baru Rusia, baca buku ya. baru misalnya. Saya baca buku baru tentang Facebook gitu. Bagaimana Facebook di periode Trump itu memang di tengah kegalauan ternyata Zuckerberg ketika dia menyadari bahwa banyak sekali akun-akun yang terafiliasi dengan Rusia tapi dia nggak bisa melakukan intervensi dan at the end of the day Facebook dianggap berperan dalam menjadikan Trump presiden di periode pertama. Artinya ya memang ada intervensi gitu atau gimana? Iya, nggak bisa saya tidak bisa membuktikan, tapi saya yakin itu ada. Oke. Bang Teguh, Pak Mansap dan Ari, ini kita sudah sampai di ujung episode pertama. Oke. Ini menarik karena ini baru memperkenalkan Teguh Santoso saja gitu udah setengah jam sendiri nih, ya kan? Nanti kita akan bicara lagi tentang bagaimana Dan pasti nanti Mas Topo dan pada pasti Mas Topo googling dulu, cari-cari dulu. banyak ternyata foto-fotonya kan apa dengan tokoh-tokoh itu. Iya, ada di Instagram gitu-gitu ya, Mas Teguh ya. Lihat Instagramnya foto sama Maduro gitu kan, segala macam, keren banget kan. TikToknya Parkway sama Kim Jong Un. Tapi nanti ada pertanyaan satu sih, tapi gua nggak tahu ya, nanti dijawab kapan-kapan aja. Kenapa pemimpin yang dianggap diktator itu masih bisa bertahan dan melewati pemilu dari ke pemilu, meskipun tadi elit global, orang oposisi yang kemudian ditunggangi oleh Barat itu mendapatkan dukungan dan uang, persenjataan mungkin segala macam, tapi kenapa mereka ini tetap bisa bertahan? Nah, itu nanti kita jawab di episode berikutnya. Oke. Kami akan segera kembali tetap di Total Politik bersama Teguh Santoso. Teguh Santoso. Kok jadi rasa CNN ini ya?